Semakin hari, pencemaran semakin meningkat. Sampah-sampah yang sulit diurai semakin banyak, seperti sampah-sampah plastik. Kemudian penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya juga semakin banyak digunakan dalam produk yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Kimia hijau atau green chemistry merupakan salah satu solusinya. Kimia hijau adalah kajian di bidang kimia yang memfokuskan pada penerapan sejumlah prinsip kimia dalam merancang, menggunakan, atau memproduksi bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produksi bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup dan pelestarian lingkungan. Penerapan kimia hijau di lingkungan sehari-hari semakin banyak diterapkan untuk meminimalkan dampak kesehatan. Penerapan kimia hijau yang pertama, kami akan membuat penyaring air dari botol bekas dengan menggunakan alat bahan. Ada kapas, kerikil, pasir, dan tisu. Juga ada satu botol yang sudah dipotong menjadi 2 dan air kotor yang akan disaring. Mari kita mulai. Pertama, kita taruh tisu pada bagian botol yang terdapat tutupnya. Lalu, tambahkan kapas. Setelah padat, kita tambahkan batu. Kemudian, tambahkan kerikil. Setelah itu ditutup kembali dengan kapas dan tisu. Setelah padat, kita bisa memasukkan air kotor ke dalam botol tersebut dan kita bisa melihat hasilnya menjadi air yang lebih bersih setelah menggunakan penjernih air dari botol bekas. Ini adalah penerapan kimia hijau dengan prinsip mencegah limbah. Selanjutnya, kami akan membuat kertas daur ulang dari kertas bekas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas bekas, gunting, air, sendok, blender, cetakan, dan juga lem. Mari kita mulai gunting kertas bekas dan larutkan dengan air. Setelah itu, di blender hingga menjadi bubur kertas. Lalu bubur kertas dimasukkan ke cetakan kertas. Sekarang kita mulai proses pengeringan. Setelah dijemur di bawah sinar matahari, kertas sudah kering. Seperti ini hasil kertas daur ulang. Kertas daur ulang ini merupakan penerapan kimia hijau dengan prinsip mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Sekarang, kita akan membuat sabun cair yang terbuat dari daun pandan dan jeruk nipis. Alat bahan yang diperlukan adalah blender, air, penyaring, daun pandan, jeruk nipis, sendok, teksapon sebanyak 250 gram, dan garam halus sebanyak 250 gram, dan juga baskom. Mari kita mulai. Pertama, masukkan daun pandan yang sudah dicuci bersih ke dalam blender. Lalu, tambahkan air dan blender daun pandan hingga halus. Setelah halus, cairan daun pandan disaring. Setelah cairan daun pandan diekstrak, Kita akan membuat adonan sabun cair. Masukkan teksapon, lalu tambahkan perasan jeruk nipis. Aduk hingga rata. Masukkan garam halus, aduk kembali dan tambahkan air. Setelah tercampur rata, cairan sabun dimasukkan ke dalam botol bersih. Ini adalah penerapan kimia hijau dengan prinsip mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. seperti ini hasilnya. Sabun cair daun pandan, jeruk nipis siap untuk digunakan sebagai sabun cuci piring. Sekarang, kita akan mendaur ulang botol plastik bekas menjadi vas bunga dan bunga. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah botol plastik bekas, cat akrilik, dan gunting. Pertama, kita potong botol bekas menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita cat dan dekor botol bagian bawah. Setelah dicat, keringkan, dan vas bunga dari botol bekas sudah siap digunakan. Sekarang, saya akan membuat bunga dengan menggunakan sisa dari botol plastik ini pada bagian atasnya. Gunting botol plastik menjadi bentuk bunga. Lalu, dicat dengan warna sesuai dengan warna bunganya. Setelah dicat, lalu dikeringkan. Setelah kering, kita pasang kawat pada bagian bawah dan daun dari plastik yang sudah kita siapkan. Ini adalah penerapan kimia hijau dengan prinsip memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mari kita saingi bumi dengan cara menerapkan prinsip kimia hijau yang ramah lingkungan, dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Bijaklah dalam menggunakan barang yang kita miliki. Jangan boros dan upayakan terus bermanfaat. Mari kita mengelompokkan sampah dan berupaya untuk mendaur ulang sampah kita. Mari kita ingat selalu, sampahmu tanggung jawabmu. Jaga Jaga dan rawat bumi kita.